worry about the North Korean troops in Kursk, in Russia? I'm concerned about it, yes. Should the Ukrainians strike back? Sudah 2 tahun 8 bulan lebih, perang Rusia-Ukraina berlangsung. Tepatnya dari Februari 2022 hingga Oktober 2024, dan belum ada tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat. Alih-alih berakhir, kejutan datang dari sisi Rusia yang menunjukkan perang bakal terus berkobar. Rusia tak pernah membantah ketika dituding Korea Selatan maupun Amerika Serikat yang merekrut tentara Korea Utara dan diduga turun tangan membantu Moskwa melawan Kiev. Dugaan ini berasal dari sejumlah video yang menyebar di dunia maya, pernyataan sejumlah pejabat barat, serta Kremlin yang tak membantah tudingan itu. Sebaliknya, Rusia heran dengan mata dunia yang menyoroti keterlibatan tentara Korea Utara di pihaknya, sementara mereka tak pernah menggubris keterlibatan Amerika dan NATO yang terus mengirim senjata ke Ukraina. Lalu berangkat dari hal tersebut, bagaimana perkembangan kejutan pasukan Pyongyang yang dikirim ke Rusia ini? Lalu apa respon sekutu-sekutu Ukraina menghadapi babak baru peperangan? Dikutip dari Reuters, kantor berita pemerintah Rusia mengabarkan Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Sun-hui tiba di Rusia pada Selasa 29 Oktober 2024. Tidak ada informasi siapa yang akan ditemui Cho yang melakukan kunjungan keduanya dalam 6 minggu. Adapun Kremlin menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tidak ada rencana untuk bertemu dengannya. Kedatangan Menlu Korut itu semakin memperkuat dugaan kerjasama yang makin erat antara Rusia dan Korea Utara. Adapun soal kiriman pasukan Korut itu masih belum jelas peran apa yang akan mereka mainkan. Namun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS menyebut pasukan Korut yang dikirim ke Rusia ini diberi seragam militer Rusia, senjata, serta dokumen identitas palsu. Tujuannya agar mereka dapat menyamar sebagai orang-orang dari Siberia Timur, tepatnya suku Buryat dan Yakut yang punya ciri-ciri wajah Asia. Pasukan ini disebut siap dikerahkan ke garis depan setelah menyelesaikan pelatihan aklimatisasi. NIS mengungkapkan tentara Korea Utara akan diplot ke wilayah Kursk, di mana Ukraina cukup agresif di sana. Sementara Pentagon menyatakan indikasi awal menunjukkan kalau Rusia mungkin mengerahkan mereka dalam perang infanteri. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pers Pentagon, Pat Ryder, Selasa 29 Oktober 2024. Believe that the DPRK has sent approximately 10,000 soldiers in total to train in eastern Russia, and that these troops will probably augment Russian forces near Ukraine over the next several weeks. A portion of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast near the border with Ukraine, approximately a couple thousand, with a smaller number already present in the Kursk region. We remain concerned that Russia intends to use these soldiers in combat or to support combat operations against Ukrainian forces in Kursk. We continue to monitor closely and are consulting with our Ukrainian partners as well as other allies and partners. Sementara Pusat Studi dan Strategi Internasional atau CSIS menyebut pasukan tambahan ini lebih dari sekadar upaya simbolis. Dengan jumlah sekitar 10.000 pasukan, angka itu memang kurang dari 1% pasukan Rusia. Namun, Rusia disebut sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan jika bisa tanpa perlu melakukan mobilisasi terhadap warganya. Selain itu, pasukan Pyongyang juga kemungkinan memainkan peran politik bagi keduanya. Seorang diplomat, Gilbert Rosman, menyebut peran ini dengan memberi sinyal kepada China yang seolah malu-malu untuk berkoalisi, sekaligus sinyal ancaman kepada Washington dan sekutu-sekutu mereka di Asia Pasifik. Di lain sisi, Presiden Putin tidak membantah keberadaan pasukan Korea Utara di negaranya. Merespon adanya pengiriman pasukan Korut ke Rusia ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menemui Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa 29 Oktober 2024. Di akun X-nya, Zelensky menyebut perang ini telah berubah menjadi perang internasional. Kiev dan Seoul lalu sepakat melakukan kerjasama militer
meliputi pertukaran intelijen dan keahlian serta mengembangkan strategi untuk mencegah adanya eskalasi. Korea Selatan juga mengecam pengerahan pasukan tersebut. Apalagi Korsel dan Korut secara teknis masih berperang karena Perang Korea pada tahun 1953 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Sementara Yoon mengatakan jika Korea Utara menerima bantuan dari Rusia, serta mampu memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer dari keterlibatannya dalam perang, hal itu akan menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan Korea Selatan. Korsel juga berjanji akan mulai memasok senjata ke Ukraina jika pasukan Korut bergabung dalam perang Rusia. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa 29 Oktober 2024 memberi izin Ukraina untuk menyerang balik pasukan Pyongyang. Namun izin ini diberikan dengan satu syarat, yakni jika pasukan Pyongyang telah menyeberang ke Ukraina. Mr. President, are you worried about the North Korean troops in Kursk in Russia? I am concerned about it, yes. Should the Ukrainians strike back? They crossed into Ukraine, yes. Amerika Serikat juga tidak akan memberlakukan batasan baru terhadap penggunaan senjata mereka oleh Ukraina jika Korea Utara ikut berperang. Kejutan terjadi di perang Rusia-Ukraina dengan hadirnya Korea Utara sebagai pemain baru. Meski tidak ada pernyataan resmi soal hal ini, namun rekaman video, laporan intelijen, serta tidak adanya bantahan dari Kremlin semakin memperkuat indikasi kalau hadirnya pasukan Korut di Rusia benar adanya. Kecaman lalu hadir dari berbagai pihak. Zelensky menyebut perang ini telah berubah menjadi perang internasional. Sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat menyatakan siap membantu Ukraina, baik berupa persenjataan maupun informasi intelijen. Akankah perang Rusia-Ukraina tak lagi terlokalisasi? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.